berbakso sawit warwarenim borgu dewa sidiamahi diwayonah porocu adayat narayanu ewedem sarum yad buatem yasjabawiyam Neskolangku niranjan niruya kalku nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwah tuam dewa ia suara param suara Warahma Wisnu asca Rudrasca Warusah Paryakiratita Om Papuham Papakarmaham apa sambawa rahimam pundarya kaksip sabahya biantara suci Om kesama dewa Swaru paranya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasada siwa Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku mamu santauya manaso dosa permadat kesamam Om Santi Eksekusi pengosongan tempat wisata Pantai Lawata Kota Bima berlangsung ricuh.
Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose bertemu dengan seluruh pimpinan dan wartawan media lokal se-Bali. Video 3 menteri nyentrik yang unjuk kebolehan bermain band viral di media sosial. Program Net 16 dan Indonesia Bagus mendapatkan nilai kualitas tertinggi sebagai program berita dan program wisata budaya hasil survei Indeks KPI. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini tentunya kami akan menyajikan berita menarik dan juga inspiratif, semuanya kami rangkum di Net Bali. Ada alternatif wisata baru jika Anda melancong ke Bali. Ya bukan pantai, gunung ataupun kafe ya, tapi pasar tradisional. Ya pasar Sindu hasil revitalisasi tak hanya menjadi daya tarik warga lokal, namun juga wisatawan asing. Pasar ini masuk dalam daftar 15 destinasi yang naik daun di Asia Tenggara. Inilah keindahan Pantai Sanur. Pantai ini merupakan salah satu andalan wisata di Bali. Sepanjang tahun, wisatawan dari berbagai tempat datang ke sini. Satu lagi lokasi wisata yang kini populer di Sanur, Pasar Sindu namanya. Pasar tradisional yang buka sejak jam 4 pagi ini tawarkan konsep ala supermarket modern. Lapak-lapak toko ditata rapi, aneka sayur dan buah di bagian depan. Lapak kebutuhan pokok diletakkan di belakang. Tak perlu takut bingung karena papan petunjuk arah tersedia lengkap. Di sini perut pengunjung juga dimanjakan. Satu hal yang paling saya sukai jika datang ke pasar tradisional adalah mencoba jajanan pasarnya. Nah ini dia, sarapan saya pagi ini adalah laklak, makanan khas dari Pulau Dewata, Bali ya. Nah rasanya yang manis dan juga gurih ini sangat cocok untuk mengawali hari kita. Makin siang, pasar ini kian ramai. Wisatawan asing dan dalam negeri berbaur dengan penduduk lokal. Mereka tak mau kalah menawar harga barang di sini. Sensasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. This market is very pleasant, typical, and the people are very nice. So it's a pleasure to come here. And we can find some different things for souvenir. We come here because it's nice to go here for shopping and have fresh salad and fresh fruits. Yeah, this is very clean. Keramik everywhere and it's very clean. Ada lebih dari 250 pedagang yang ditampung di sini. Pasar Sindu merupakan pasar hasil revitalisasi yang diresmikan kembali di tahun 2010. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota bekerja sama dengan masyarakat adat Sanur mulai merevitalisasi Pasar Sindu. Memasukkan konsep modern pada manajemennya, namun operasionalnya tetap tradisional. Kita melihat kondisi pasar kita betul-betul kumuh, kotor dan becek gitu ya. Jadi kita kayaknya tidak layak lah di daerah berwisata ada pasar seperti itu. Kita tetap mempertahankan pasar tradisionalnya. Penerapan konsep ini bukan hal yang mudah. Apalagi persepsi masyarakat akan pasar tradisional sejak dulu adalah kotor penuh sampah. Pengelola pasar butuh 5 kali untuk mensosialisasikan konsep pasar modern bagi para pedagang, sampai para pedagang dinyatakan siap dengan konsep baru ini. Sebab sehari jam 4 dia sudah datang ke pasar. Jadi kita tuntut baru bangun dia sudah kita tuntun. Buang sampah setelah milah daripada sayur itu buangnya di sini. Jadi kita siapkan tempatnya. Kadang-kadang kalau kita mengarahkan tempatnya tidak disediakan, nah itu jadi masalah juga. Konsep ini sukses menarik perhatian turis. Popularitasnya terus naik dan pada Desember 2016,
Pasar Sindu masuk dalam daftar 15 destinasi dan aktivitas yang tengah naik daun di Asia Tenggara. Salah satu hal yang paling menunjang dari kenyamanan kita berbelanja di Pasar Sindu ini adalah lorongnya yang luas sehingga kita pun tidak perlu berdempetan dengan pembeli lainnya. Satu lagi yang paling menarik, penjual ikan ditempatkan di los pertama. Walaupun seperti itu tidak ada bau ataupun becek sama sekali. Fasilitas dan pelayanan yang baik membuat Pasar Sindu juga berhasil mendapat penghargaan sebagai pasar terbaik se-Indonesia dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pasar ini buka hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Selanjutnya kita ke Pasar Seni Kumbasari. Ya, di sini Anda bisa membeli berbagai macam oleh-oleh khas Bali yang kualitas dan harganya tidak kalah dengan toko oleh-oleh modern. Biasanya kalau liburan selalu identik dengan pulang membawa oleh-oleh. Nah, kalau liburan di Bali ini ada beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk memburu oleh-oleh. Tapi kali ini tempat memburu oleh-oleh yang akan saya rekomendasikan berbeda. Jika biasanya yang kita ketahui adalah Pasar Seni Sukawati ataupun Pasar Seni Guang, pasar yang satu ini beda. Namanya Pasar Kumbasari. Pasar seni tradisional yang satu ini terletak tepat di jantung kota Denpasar. Tak jauh dari Pasar Badung yang kini sedang direnovasi pasca kebakaran tahun lalu. Pasar Kumbasari beroperasi sejak 1977. Yap, pasar seni tradisional pertama dan terbesar di Denpasar. Ada 4 lantai yang bisa dikunjungi. Lantai dasar area sembako, sementara lantai 2 khusus oleh-oleh khas Bali, termasuk baju barong yang banyak diburu wisatawan. Eits, lantai 3 dan 4 juga jangan sampai kelewatan. Disinilah banyak dijajakan benda-benda kreasi seni masyarakat Bali. Ada ukiran, lukisan, hingga anyaman. Materialnya juga beda-beda. Ada yang dari kayu, bambu, logam, kaca, dan kulit kerang. Lengkap! Salah satu kios yang sering dikunjungi oleh wisatawan ketika berburu oleh-oleh di Pasar Kumbasari ialah kios yang satu ini, tempat-tempat berburu lukisan. Di sini ada banyak sekali lukisan yang dikumpulkan dari seniman yang ada di Bali. Harganya pun dari puluhan ribu sampai puluhan juta rupiah. Soal harga, Pasar Kumbasari cukup bersaing, alias nggak kalah murah dengan pasar tradisional lainnya. Namun di mata wisatawan, nama Kumbasari redup pasca kebakaran tahun 2000 silam. Harga bagus di sini, harga bagus untuk ya turis bagus. Ya gift oleh-oleh untuk keluarga di Spanyol dan teman di Spanyol. Dibanding tempat-tempat lain, ya saya kira paling murah di sini sebetulnya. Di sini saya suka datang ke sini, tapi di Pasar Sukawati juga agak bagus. Tapi saya juga belanja di Legian, di Tegalalang juga. Jadi ya di mana-mana. Selain kurang begitu dikenal, 800 pedagang di sini keluhkan area parkir yang kurang bersahabat. Kalah bersaing dengan pasar oleh-oleh modern dengan segala fasilitas pendukungnya. Nantinya mungkin pemerintah sudah melihat kondisi Pasar Kumbasari ini. Mudah-mudahan nanti setelah rampung perbaikan Pasar Badung nanti diperhatikan untuk fasilitas parkirnya untuk ke depannya. Karena mungkin dari pemerintah keluh-keluhan pedagangan dari awal di Kumbasari itu hanya parkir aja. Tak sampai di situ, pemerintah setempat juga memasukkan Pasar Kumbasari dalam agenda City Tour Denpasar. Harapannya bisa mendongkrak kunjungan wisatawan. Satu lagi yang wajib diingat, Pasar Kumbasari buka 24 jam. Jadi, yang mau cari oleh-oleh kapan saja, bisa. Vera Zenvia, Dewa Priyana, melaporkan untuk NET.
Eksekusi pengosongan tempat wisata Pantai Lawata, Kota Bima berlangsung ricuh. Liputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di Net. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Selamat pagi. Sebuah pameran kuliner tahunan bertajuk Summer Food Fancy Show 2017 berlangsung di kota New York dan Pavilion Indonesia menawarkan sejumlah produk khas tanah air. Karena itu salah satu poin penilaian dari Kuching Springs kalau mereka ikut show. Kita lihat beberapa perkiraan cuaca di beberapa kota besar di Indonesia. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Indonesia Morning Show, hanya di Net. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di Net. Hello good people, welcome back on Entertainment News. Berikut selengkapnya untuk Anda kesimpulan. Sebarkan pengaruh positif tanpa gosip. Sajian fakta dunia hiburan dari dalam dan luar negeri. Ada Ryan Reynolds yang membocorkan lokasi syuting sequel film Deadpool. Artika Sari Devi yang sempat viral di media sosial karena berbelanja dengan menggunakan daster. Berikut ini di Entertainment News yang akan merangkum pernikahan unik artis Indonesia hanya di Celebrity Countdown. Entertainment News, hanya di Net. Customs Protection. Mas Firman. Aduh, Mas Firman. Bunga buat aku ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke Jack, Season 2, hanya di Net. Polda Bali telah identifikasi ketiga orang pelaku penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort Jimbaran. Jika dalam waktu 1 bulan setelah peristiwa tersebut belum terungkap, Polda Bali akan sebarkan ketiga foto pelaku tersebut. Minggu pasca penyerangan anggota Brimob di Ayana Resort, tim investigasi gabungan Polda Bali hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan. Kapolda Bali menjelaskan pihaknya telah mempelajari motif penyerangan tersebut dan telah mengetahui identitas pelaku. Pelaku penyerangan anggotanya tersebut berjumlah 3 orang. Pihaknya akan mempublikasikan foto ketiga pelaku tersebut jika dalam kurun waktu 1 bulan tim belum berhasil menangkap ketiga pelaku. Ini biar dulu berikan kesempatan kepada para penyelidik, berikan kesempatan kepada Direktur Reserse Umum dan timnya, kemudian kepada juga Direktur Intelijen dan Kapolresta dan timnya untuk melakukan perburuan. Nanti kalau memang seperti saya katakan tadi, kalau sampai dengan waktu yang saya tentukan, maka foto-foto, jadi bukan sketch, foto-foto real dari yang bersangkutan yang kita angkat secara saintifik akan kita sampaikan ke publik. Pihaknya juga membantah jika anggota Brimob tersebut lalai dalam melaksanakan tugas, karena saat peristiwa terjadi, senjatanya masih melekat di badannya. Sebelumnya pada 8 Agustus 2017, anggota Brimob Brigadir Polisi I Bagus Suda Suwarna ditemukan tidak sadarkan diri dengan luka lebam di wajah dan muntahan darah di parkiran motor Ayana Resort Jimbaran.
Senjata laras panjang jenis SS-1 yang dibawanya juga hilang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Sejumlah napi penghuni lapas Kerobokan dari 3 ormas besar di Bali akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Para napi tersebut rencananya akan dipindah ke Nusa Kambangan pada tanggal 25 Agustus mendatang. Kapolda Bali akan buktikan tindakan tegasnya terhadap pihak-pihak yang dianggap telah mengganggu kenyamanan masyarakat di Bali. Yaitu pada tanggal 25 Agustus 2017 nanti, sekitar 12 narapidana di lapas Kerobokan akan dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Mereka adalah narapidana dari 3 ormas besar di Bali yang terlibat kasus-kasus kejahatan terorganisir dan narkotika. Tidak hanya itu, para narapidana asing yang terlibat kasus narkotika juga akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose menyatakan bahwa pemindahan ini bertujuan supaya para napi tersebut bisa mendapat pembinaan yang lebih di tempat yang baru. Kami sudah bekerja sama antara pihak kepolisian dengan pihak Kemenkumham, dalam hal ini oleh Kanwil Kumham yang berada di Bali. Kita akan geser ke Nusa Kambangan. Jadi akan ada dari Laskar Bali, dari Baladika dan Pemuda Bali Bersatu yang akan dipindahkan ke Nusa Kambangan bersama dengan juga teror yang berhubungan dengan kasus-kasus narkotik. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini bisa berjalan lancar. Pihaknya juga menegaskan akan membawa ke Nusa Kambangan napi lainnya jika masih ada yang berani melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. 2 dari 4 narapidana asing yang kabur dari lapas Kerobokan hingga saat ini belum berhasil ditangkap. Polisi menduga 1 napi asal Malaysia sudah kembali ke negaranya, sedangkan napi asal Australia masih berada di Indonesia. Sir Edward Davidson warga negara Australia dan Teko King warga Malaysia, napi yang kabur dari lapas Kerobokan pada 19 Juni 2017 hingga kini belum berhasil tertangkap. Kapolda Bali menjelaskan kemungkinan napi asal Malaysia tersebut sudah kembali ke negaranya. Namun untuk napi asal Australia hingga saat ini diduga masih berada di Indonesia. Kapolda Bali sendiri sudah bekerja sama dengan pihak otoritas Malaysia untuk melakukan perburuan. Saat ini pihak kepolisian memfokuskan pencarian antara perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Juga salah satu napi yang kabur berasal dari Malaysia, kita udah kerjasama dengan otoritas, kita juga udah kerja, mungkin sudah kembali ke Malaysia, yang satu, yang dari Australia belum, masih di Indonesia, kemudian yang dari Malaysia kita sudah bekerja. Ini ada kendala tersendiri kaitan dengan narapidana yang sudah balik ke negaranya, karena dalam undang-undang nomor ekstradisi tidak boleh ekstradisi warga negara sendiri. Tetapi kita sudah bangun kerjasama dengan pihak-pihak dari Malaysia itu untuk melakukan perburuan. Dari 4 narapidana yang kabur dari lapas Kerobokan, 2 diantaranya sudah berhasil ditangkap di Timor Leste. Kedua napi asal Bulgaria dan India tersebut ditangkap 3 hari setelahnya, yakni pada Kamis 22 Juni 2017. Sebelumnya Senin 19 Juli 2017, 4 napi asing melarikan diri dari lapas Kerobokan. Mereka kabur melalui lubang gorong-gorong yang tembus keluar lapas. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Eksekusi pengosongan tempat wisata Pantai Lawata, Kota Bima berlangsung ricuh. Pengelola tempat wisata menolak penggusuran dengan menghadang petugas gabungan menggunakan parang. Kericuhan tak terhindarkan saat aparat gabungan dari Satpol PP, Polres Bima, serta TNI Kodim 1608 Bima melakukan eksekusi pengosongan tempat wisata Pantai Lawata, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Aparat pun bahkan terpaksa mengamankan seorang pengelola yang mengamuk dengan senjata tajam di lokasi. Pihak pengelola tak terima saat aparat mengeluarkan secara paksa barang-barang milik mereka. Tak hanya itu, perlawanan juga dilakukan oleh istri dan anak pengelola. Mereka berusaha merampas kembali barang-barang yang akan dinaikkan petugas ke atas mobil truk. Keluarga pengelola berdalih bahwa selama 17 tahun mengelola ke tempat wisata tersebut tidak pernah digaji oleh pemerintah Kota Bima. Kita minta hak aja. Gaji bapak saya selama ini rata 2001 sampai 2017. Minta hak aja. Kita bukan
bukan milik kita nih, cuma kita tuh minta hak kerjanya aja. Ada ini kesepakatan penggajian waktu itu, Pak ya? Nggak ada gajinya. Sementara itu, pemerintah Kota Bima bergeming bahwa status pengelola di tempat tersebut hanya sebagai juru pungut karcis. Jadi kita sudah memperingati secara lisan, sudah melakukan teguran tertulis 1, 2, 3 sesuai dengan Peraturan Wali Kota nomor 370 tentang SOP penindakan Pol PP. Tapi yang bersangkutan masih melakukan upaya keberatan dan penolakan untuk keluar dari kawasan Lawatan. Oleh pemerintah Kota Bima, kawasan Pantai Lawata ini rencananya akan diremajakan dengan sejumlah penataan. Azharul Islam melaporkan untuk NET. Supir truk yang merekam aksi pungli oleh oknum polisi mendapatkan penghargaan dari Kapolda Kalimantan Selatan. Penghargaan diberikan karena keberaniannya membongkar praktik pungli oleh oknum polisi. Inilah rekaman video amatir yang sempat viral. Video berisi seorang oknum polisi yang meminta uang kepada seorang sopir truk pengangkut kayu. Setelah tawar-menawar, akhirnya sang sopir memberikan uang pecahan Rp100.000. Ade Ridwan Syahroni, sopir truk yang merekam praktek pungutan liar itu Senin siang memperoleh penghargaan berupa smartphone oleh Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol Rahmat Mulyana. Penghargaan diberikan karena keberaniannya membongkar praktik pungli oleh oknum polisi. Ini saya nilai dia mempunyai kepedulian, ya. Tanpa adanya orang-orang seperti Mas Ade ini, kita sebagai pimpinan, kita sebagai atasan, belum tentu mampu untuk mengawasi seluruh anggota yang tersebar di lapangan. Apalagi kan rekan-rekan tahu sendiri jarak antar Polres saja sudah cukup jauh. Sementara itu, Ade Ridwan tak menyangka jika rekaman videonya akan menjadi viral. Ia terpaksa merekam praktik pungli karena resah terjadi berkali-kali. Sadar nggak itu jadi viral? Enggak sadar juga. Cuman orang-orang banyak yang menyebarkan itu ya. Memang dari saya sendiri, cuman baru 12 jam sudah saya hapus. Misalnya berulang kali gitu maksudnya. Sudah sering. Habisnya berapa total uang yang dikeluarkan? Sekali belapuh tuh, sekali belapuh berapa? Ada mana? 1 jutaan. 1 juta setiap jalan. Polda Kalimantan Selatan juga menghimbau kepada masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika menemui praktik pungutan liar oknum anggota Polri di lapangan. Hingga kini kedua oknum polisi itu masih ditahan dan menjalani pemeriksaan oleh Satuan Propam Polres Hulu Sungai Tengah. Sambil menunggu sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI yang akan dijalaninya. Abaraksana melaporkan untuk NET. Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose bertemu dengan seluruh pimpinan dan wartawan media lokal se-Bali. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Mau yang fresh di pagi hari? Wow! Menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET.
Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis yuk. Ini Talk Show hanya di Net. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Ridley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Penyaluran Kartu Indonesia Sehat atau KIS di Buleleng ditemukan tak tepat sasaran kepada keluarga kurang mampu. Kesalahan diduga akibat tidak akuratnya data yang diberikan oleh desa. Dari jumlah penduduk Kabupaten Buleleng yang mencapai 811.292 jiwa, sebanyak 374.516 jiwa telah menerima JKN KIS. Namun dari data Dinas Sosial Kabupaten Buleleng masih banyak warga miskin yang ditemukan tidak mendapatkan jaminan kesehatan nasional berupa KIS ini. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng, Gede Komang menjelaskan, karena masih banyaknya ditemukan warga penerima KIS yang salah sasaran ini akan dilakukan validasi ulang oleh pemerintah pada pekan depan. Ada beberapa masyarakat yang datang ke Dinas Sosial, kemudian dia minta rekomendasi, minta KIS. Berarti ini ada beberapa KIS yang peruntukannya bukan untuk orang miskin. Berarti ada kesalahan sasaran berdasarkan data BDT yang telah diberikan dari TNP 2K. Oleh karena itulah di tahun 2017 ini kebetulan Dinas Sosial atau pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial akan melaksanakan verifikasi dan validasi data Siskada 1 dan juga PBI. Pihak Dinsos mencurigai banyak data yang diberikan dari desa belum valid. Sebenarnya Dinas Sosial sendiri masih memiliki sebanyak 2.488 sisa KIS bagi keluarga miskin. Namun jumlah tersebut sudah direkomendasikan untuk jero mangku dan rekomendasi bagi pasien darurat. Sementara itu, kendala juga terjadi pada BPJS Kesehatan Cabang Singaraja. Penyaluran JKN Mandiri sudah mencapai 114.144 jiwa. Namun dalam JKN KIS Mandiri, sebanyak 4.000 jiwa masih menunggak dalam hal pembayaran iuran, khususnya di Kecamatan Buleleng. Hal tersebut dikarenakan banyak hal, diantaranya kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar tiap bulannya. Dan penunggak yang terbanyak itu ada di Kecamatan Buleleng. Nah, beberapa kali kunjungan kami ke lapangan, kenapa terjadi menunggak? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada masyarakat yang berpikiran saya membayar pada saat saya sakit. Nanti kalau saya sakit lagi, ya saya daftar lagi. Jika data yang diserahkan pihak desa tersebut sesuai dengan kenyataan di masyarakat, maka tidak ada lagi masyarakat yang akan mengeluhkan pelayanan kesehatan. Putu Wijana melaporkan untuk Net. Dalam beberapa minggu terakhir, pasokan garam di pasaran sangat langka. Namun hal ini justru memberi berkah bagi petani garam di Kelungkung. Jika biasanya 1 kg garam dihargai Rp6.000, kini petani dapat menjual hingga Rp30.000. Langkanya pasokan garam di pasaran dalam beberapa minggu terakhir memberi berkah bagi petani garam tradisional yang berada di kawasan Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung. Salah seorang petani garam, Dewa Ketut Chandra, mengaku jika biasanya harga garam di tingkat pengepul dihargai Rp6.000 per kilogram, kini ia dapat menjual mencapai Rp30.000 per kilogramnya. Akan tetapi tingginya permintaan pasar membuat petani garam kewalahan. Cuaca yang tidak menentu menjadi penyebab utamanya minimnya daya produksi. Biasanya jika cuaca cerah dalam sehari petani dapat memproduksi hingga 15 kg.
Namun jika mendung, petani hanya dapat memproduksi 10 kg saja. Meski demikian, petani garam merasa bersyukur akan kenaikan ini. Mungkin meningkat. Meningkat ya. Berapa harganya sekarang Pak untuk 1 kilo? 1 kilo 30. 30.000 nggih. Sehari berapa bisa produksi Pak? Sehari namun cerah matahari ini bisa makan 15 kilo nih. 15 kilo. Kalau tidak cerah? Tidak cerah bisa 10 kilo nggih. Hingga saat ini jumlah petani garam di Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kelungkung terus menurun dan hanya tersisa 17 petani. Sebagian besar telah beralih profesi menjadi kuli bangunan dan nelayan. Tidak pastinya pendapatan menjadi pemicu utama menurunnya jumlah petani garam. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya. Jalin hubungan baik dengan media, Kapolda Bali Irjen Pol Petrus Golose bertemu dengan seluruh pimpinan dan wartawan media lokal sebali. Kapolda ucapkan terima kasih atas kerjasama dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti inilah suasana keakraban para jurnalis dan sejumlah pimpinan redaksi dengan Kapolda Bali serta jajarannya saat acara Cafe Morning di Denpasar. Masih dalam suasana perayaan HUT Kemerdekaan RI, Kapolda Bali mengundang seluruh wartawan dan para pemimpin redaksi untuk mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan hubungan kerja yang baik antara media dengan pihak kepolisian daerah Bali. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Bali juga menyampaikan terima kasihnya kepada media yang selama ini telah membantu Polda Bali dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pada waktu acara juga ikrar Pandawa Merah Putih, saya juga mengucapkan terima kasih kepada media karena sudah membantu, dan kita lihat bersama bahwa dari Bali ini kita bersuara untuk Indonesia, dari Bali kita bersuara untuk dunia. Kapolda juga berharap media mampu berkontribusi dalam membantu pengungkapan kasus-kasus yang belum terungkap. Acara yang berlangsung Selasa pagi ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat utama di Polda Bali. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, biasanya jabatan menteri dikenal diplomatis dan serius ya. Tapi 3 menteri yang ini justru memberi gambaran berbeda dengan bermain band di satu panggung. Bahkan video 3 menteri nyentrik yang unjuk kebolehan ini bermain band ya viral di media sosial. Siapa sajakah menterinya? Kita lihat langsung. Ini dia keseruan para menteri kabinet kerja saat unjuk kebolehan bermain band di lapangan kampus UGM Yogyakarta. Tanpa malu-malu, 3 menteri ini langsung menempatkan posisi sesuai kemahirannya masing-masing. Mulai Menteri Perhubungan yang menjadi vokalis, Menteri PUPR yang jadi drummernya, dan Menteri Luar Negeri yang gak kalah heboh dengan jogetnya. Lagu Bento dari Iwan Fals yang dibawakan mereka langsung menambah meriah suasana PPSMB UGM 2017 ini. Video 3 menteri ngeband ini pun viral di media sosial. Hingga kini sudah lebih dari 15.000 yang menonton setelah diunggah akun Instagram UGM Yogyakarta pada 12 Agustus lalu. Di sela keseruan, Menteri PUPR yang jago drum ini pun ajak mahasiswa untuk bisa mengimbangi pendidikan dengan pergaulan. Jadi selamat belajar yang baik, tapi di samping belajar, bergaul yang baik. Oke? Jadi jangan ada yang terbawa hal-hal yang tidak baik. Nah, tentu saja netizen pun ramai beri komentar. Ada yang apresiasi dan menilai gaya Menteri Kabinet Kerja yang semakin kekinian. Beberapa program NET menduduki posisi teratas dalam hasil survei Indeks Kualitas Program Siaran TV yang digelar oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Di antaranya program NET 16 dan juga program Indonesia Bagus yang mendapatkan nilai kualitas tertinggi sebagai program berita dan juga program wisata budaya. Sejumlah program NET mendapat nilai tertinggi dalam hasil survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi yang diumumkan Komisi Penyiaran Indonesia Selasa siang di Jakarta. NET 16 dinilai sebagai program berita paling berkualitas. Terima kasih dan selamat sore.
Program Indonesia Bagus pun dinilai paling bermutu sebagai acara wisata budaya yang juga menjadi genre program dengan indeks kualitas terbaik. Demikian pula dengan program Entertainment News yang menjadi program infotainment terbaik dan Tonight Show sebagai variety show dengan indeks kualitas paling tinggi. Kami akui semuanya, net itu memang lebih berada di atas. Tapi bagaimanapun juga net ini saya melihatnya misalnya kayak berita itu lebih santun. Terus kayak TV talk show ya, talk show itu juga dia lebih bijaksana gitu. KPI berharap profesionalisme di bidang penyiaran televisi dapat semakin ditingkatkan. Tanggung jawab dari KPI pada Undang-Undang 32 2002 yang poin ke-6 adalah membantu lembaga penyiaran membentuk SDM yang profesional. Nah, bagaimana SDM profesional ini? Nah, kita berharap pemerintah juga terlibat, misalnya mengupgrade pelatihan dari sebuah jurnalis, reporter, kameramen, quality control, apapun instrumen yang ada di penyiaran. Survei ini digelar KPI yang bekerja sama dengan Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia atau ISKI dan 12 perguruan tinggi di 12 kota di seluruh Indonesia. Lucy Olwan, Rio Pramasta melaporkan untuk NET. Beatboxer muda Indonesia Sadam Dwi Satria alias Sadi berhasil menjuarai kejuaraan Asia Beatbox 2017 di Taiwan. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Fresh di pagi hari. Wow, menemani sarapan Anda akan hadir tontonan baru di layar kaca. Berbagai informasi menarik paling wow ada di sini. Setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi, hanya di NET. Ini ada seorang penyanyi Indonesia cowok, silakan. Hah? Desta Mahendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Kamu itu kalau aku tanya Senin sampai dengan Minggu, hari apa yang kamu suka? Jumat. Kalau aku hari Kamis. Kenapa, Bang? Kamis you. Ini Talk Show hanya di NET. Coba Anda sebutkan warnanya, bukan kata-katanya. Yakin Anda menyebutkan warna dan bukan membaca kata-katanya? Menurut J. Radley Stroop, otak manusia akan lebih cepat untuk membaca kata-kata daripada melihat warna dan menyebutkannya. Temukan fakta menarik lainnya dalam Lintas Imaji. Tiga kandidat pemain terbaik UEFA telah dirilis di tengah pekan kemarin. Ya, tiga nama tersebut adalah Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, dan juga Lionel Messi. Kira-kira siapa ya yang akan menang? Berikut ulasannya untuk Anda. Tengah pekan ini, Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA telah merilis tiga nama kandidat pemain terbaik tahun 2017. Pada edisi kali ini, bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo dan bintang Barcelona Lionel Messi ditemani kiper andalan Juventus Gianluigi Buffon. Ronaldo yang sukses menyabet gelar prestisius ini tahun lalu kembali terpilih sebagai kandidat setelah sukses torehkan berbagai prestasi sepanjang musim 2016-2017. Pemain asal Portugal ini mengantar Real Madrid menjuarai La Liga, UEFA Super Cup, FIFA Club World Cup, dan jadikan Real Madrid sebagai tim pertama yang juarai Champions League secara back-to-back. Sementara Messi terpilih berkat penampilan gemilangnya di La Liga musim lalu dengan catatan 37 gol, mengungguli Ronaldo yang sanggup 25 gol saja. Ia pun menyabet gelar individu El Pichichi alias top scorer La Liga. Tapulga juga berhasil selamatkan nama besar Barcelona yang nyaris akhiri musim tanpa trofi. Satu trofi Copa del Rey pun dipersembahkan untuk La Blaugrana dengan sumbungan 5 gol dan 3 assist, yang juga membuatnya jadi top scorer bersama pemain Sevilla Wissam Ben Yedder. Prestasi Ronaldo dan ketajaman Messi kali ini bakal coba ditantang pengalaman dan ketangguhan Buffon di bawah Mister Juventus. Terpilihnya Buffon sebagai nominator tak lepas dari keberhasilannya catatkan 13 kali clean sheet di Serie A dan 9 kali di Liga Champions. Sebuah torehan yang sangat sulit untuk disamai oleh kiper manapun di Eropa. Tak hanya penampilan individu, Buffon juga jadi kunci Bianconeri raih berbagai trofi sepanjang musim seperti Coppa Italia dan Scudetto Serie A yang ke-6 kali secara beruntun.
Di Liga Champions, meski tak sampai jadi juara, penampilan api kiper 39 tahun ini mampu membawa Juventus keluar sebagai runner-up. Jika melihat tren dari pertama kalinya penghargaan ini digelar pada 2011 lalu, sosok Ronaldo masih jadi yang paling diunggulkan di penghargaan tahun ini. Hal ini tak lepas dari tren pemain terbaik UEFA biasanya adalah pemain yang berhasil membawa klubnya menjuarai Liga Champions di tahun tersebut. Selain itu, nama CR7 juga mendominasi penghargaan ini dengan raihan 2 gelar bersama Messi. 2 penghargaan tersebut juga diraih Ronaldo dan Messi saat berhasil menjuarai Liga Champions bersama klub masing-masing. Hanya nama Andres Iniesta yang sanggup menggoyahkan hegemoni keduanya di musim 2011-2012. Tanpa menjuarai Liga Champions, namun Iniesta berhasil raih penghargaan ini karena aksinya membawa Spanyol raih gelar Euro 2012, di mana dirinya juga terpilih sebagai pemain terbaik di akhir turnamen. Selain itu, dari 6 nama sebelumnya pula belum ada satupun pemain yang berposisi sebagai kiper mampu raih penghargaan ini. Bahkan sebelum Buffon hanya ada 1 nama yang berhasil terpilih sebagai 3 kandidat pemain terbaik UEFA, yaitu Manuel Neuer pada tahun 2013-2014. Selebihnya jajaran 3 kandidat pemain terbaik UEFA selalu dihuni oleh pemain-pemain yang berposisi sebagai gelandang dan striker. Dalam penentuan pemenang ini sendiri, nantinya UEFA akan libatkan 80 pelatih yang klubnya berlaga di ajang Liga Champions dan Europa League musim 2016-2017. Selain itu akan ada suara yang diambil dari 55 jurnalis yang masuk dalam European Sport Media atau ESM. Dan peraih penghargaan pemain terbaik UEFA ini sendiri akan diumumkan pada 24 Agustus mendatang. Ya, tadi kita sudah membahas nominasi terbaik versi UEFA. Nah, sekarang kita akan bahas versi FIFA-nya, di mana CR7, Messi, dan Buffon kembali dalam nominasi tersebut. Selain pemain-pemain, juga ada nominasi pelatih terbaik, di mana Zinedine Zidane jadi kandidat terkuat raih penghargaan pelatih terbaik. FIFA telah merilis daftar nominasi pemain dan pelatih terbaik 2017. Kalau 2016 lalu FIFA mengumumkan 23 nominator, tahun ini bertambah 1 menjadi 24 nama. Dari 24 nominator pesepak bola terbaik pria, 2 diantaranya selalu menjadi langganan, yaitu Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Maklum, 2 makhluk ini selalu berebut nominasi penghargaan pesepak bola terbaik sejagat raya sejak 2008. Tahun lalu Ronaldo berhasil menyabet penghargaan individu paling prestisius di muka bumi ini, usai sukses membawa Portugal raih juara Piala Eropa 2016 dan Real Madrid menjuarai Champions League. Selain 2 nama reguler tadi, terdapat pula nama-nama lain yang curi perhatian seperti Dani Carvajal, Harry Kane, dan Pierre-Emerick Aubameyang. Auba sendiri sukses jadi pencetak gol terbanyak Bundesliga musim lalu dengan 31 gol untuk Borussia Dortmund. Untuk pelatih pria terbaik, kategori ini sebenarnya hanya diisi 10 nama. Tapi karena ada 3 nama yang mendapat suara yang sama di posisi ke-10, maka nominator bertambah menjadi 12 nama. Sesuai prediksi, pemenang tahun lalu Claudio Ranieri tidak masuk lagi dalam nominasi kali ini. Nama baru yang masuk dalam daftar yaitu pelatih asal Portugal Leonardo Jardim yang sukses membawa AS Monaco juara Ligue 1 musim lalu. Namun Zinedine Zidane lah yang jadi kandidat terkuat raih penghargaan pelatih terbaik pria usai berhasil membawa Real Madrid meraih gelar La Liga sekaligus Champions League. Setelah dikerucutkan oleh para fans dan awak media, penganugerahan pemain dan pelatih terbaik FIFA akan digelar 23 Oktober mendatang di London, Inggris. Pemenang nanti akan dipilih oleh kapten dan pelatih dari seluruh timnas anggota FIFA. Masih mengenai prestasi, anak buruh tani asal Pacitan, Jawa Timur berhasil rajai kompetisi catur tingkat Asia di Cina. Tak tanggung-tanggung, remaja ini berhasil menyapu bersih 3 medali emas sekaligus. Perkenalkan, Catur Adisagita. Tak salah memang kedua orang tuanya Supriyadi dan Suprapti menamainya Catur. Akhir Juli lalu, ia berhasil merajai kejuaraan catur antar pelajar Asia di Beijing yang diikuti 23 negara. Dalam kompetisi ini, Catur mewakili Indonesia di ajang The 13 Asian Schools Chess Championship di kelompok umur 17 tahun. Bukan hanya 1 medali emas, ia mendapat 3 medali emas dalam 3 kategori catur sekaligus, yaitu standar, cepat, dan kilat perseorangan. Yang paling bergengsi menurutmu yang mana? Yang terakhir ini, karena saya mendapat 3 medali emas. Itu setelah melewati berapa lawan itu? Banyak sih, semua Asia, ada Filipina, Cina Taipei, ya banyak pokoknya. Itu bisa sampai menang apa kira-kira triknya? Ya saya setiap hari kebanyakan main catur online, contohnya Chesscom sama Lichess. Jadi latihan terus gitu ya? Iya. Sederet prestasi sudah diraihnya sejak duduk di bangku kelas 2 SD. Ia pun telah mengumpulkan segudang piala, lokal, nasional maupun internasional. Namun sebagai anak petani, Catur terbentur kendala biaya untuk bertanding di level internasional.
dukungan dari pemerintah bisa memuluskan mimpi catur untuk menjadi juara catur dunia suatu saat nanti. Hendra Srakastiawan melaporkan untuk NET. Nama Indonesia juga harum di Taiwan sebab beatboxer Indonesia Sadam Dwi Satria alias Sadi berhasil menjuarai kejuaraan Asia Beatbox 2017 di Taiwan. Sadi tampil memukau dalam kejuaraan yang diikuti ratusan orang delegasi dari negara-negara di Asia. Ini dia aksi loop station Sadi dalam Asia Beatbox Championship 2017. Loopingan beatboxnya memukau penonton dan juri yang menyaksikan aksinya di Taiwan minggu lalu. Lawan Sadi kali itu adalah Tyson, beatboxer asal Vietnam. Tyson pun tak mau kalah. Paduan musik beatbox dengan nada ala musik Cina bergaung dan jadi ciri khasnya. Tapi Sadi tak mau kalah. Loopingan beatbox yang cepat dan beragam lebih disukai juri dan penonton. Hasilnya, jawara kejuaraan Asia ini pun jatuh ke tangan Sadam Dwi alias Sadi. Perjuangan Sadi memang berat. Di babak penyisian dan eliminasi, ia harus mengalahkan 300 kompetitor dari 18 negara se-Asia. Seni musik mulut beatbox ini sekaligus membuktikan jika beatboxer asal Indonesia tak kalah kelas dan membuktikan bisa menjadi raja di Asia. Gerhana matahari total menyapu 14 negara bagian di Amerika Serikat. Fenomena ini yang paling banyak diamati dan diabadikan warga Amerika. Seliputan selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Net Bali. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua, tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin. Mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Ini adalah seorang penyanyi Indonesia cowok. Silakan. Hah? Reza Sumendra kan? Desta Mahendra. Ini adalah Elo. Oke, kita lihat ya. Ini gambar siapa? Gue. Ini gambar siapa? Lo. Ya udah. Tonight Show hanya di NET. Hai guys. Welcome to Vegas. Acara musik nomor 1. Kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Ya, kembali di Net Bali, gerhana matahari total menyapu 14 negara bagian di Amerika Serikat. Baru terjadi lagi setelah hampir 1 abad, gerhana matahari kali ini disebut fenomena yang paling banyak diamati dan diabadikan. Ratusan warga Amerika berkumpul di Times Square, New York demi saksikan gerhana matahari total. Dengan teleskop, kamera, dan kacamata sebagai pelindung mata. Mereka antusias abadikan momen langka yang terakhir kali terjadi pada 1918 silam. Gerhana matahari total bisa disaksikan di 14 negara bagian Amerika Serikat, mulai dari Oregon hingga Carolina Selatan. Presiden Donald Trump pun tak lewatkan momen ini. Bersama istri dan putra bungsunya, Trump saksikan gerhana matahari menyapu Amerika dari atas balkon White House. Antusiasme serupa juga dirasakan para penumpang maskapai Alaska. Dari ketinggian 11.000 meter di atas Samudra Pasifik, ada sekitar 100 orang yang beruntung melihat detik-detik bayangan bulan menutup matahari. I think it's breathtaking, and there's kind of really no feeling to really describe besides just being in awe. That's kind of, and just realizing how small we are here and just the bigger picture, obviously. Butuh waktu sekitar 90 menit untuk bayangan bulan menutup matahari total. Bisa disaksikan lagi setelah hampir seabad lalu. Gerhana kali ini disebut sebagai fenomena yang paling banyak diamati
dan diabadikan sepanjang sejarah. Selanjutnya kita ke Montreal, Kanada. Fenomena gerhana matahari disaksikan lewat teleskop. Antusias warga saksikan gerhana selama 2 menitan ini di lapangan salah satu kampus di sana. Inilah penampakan gerhana matahari di Montreal, Kanada, Senin siang waktu setempat. Fenomena alam ini pun menarik banyak warga untuk menyaksikannya bersama-sama di lapangan Lower Field di McGill University kampus downtown. Warga begitu antusias. Mereka datang membawa alat-alat pengamatan sendiri, mulai dari kamera digital sampai teleskop. Jika pengunjung tak punya alat pengamatan yang memadai, tuan rumah yakni Astro McGill menyediakan kacamata pengamatan gerhana, teleskop khusus surya, sunspotter, dan teleskop profesional lainnya. Warga juga bisa menyimak penjelasan para relawan tentang gerhana matahari dan memberikan tips pengamatan dengan aman dan mudah, seperti menggunakan celah jari tangan atau perlengkapan dapur. Gerhana matahari di Montreal berlangsung selama 2 menit 40 detik. Fenomena alam ini terakhir kali terlihat di sana pada 2010 silam. Selain di langit Montreal, gerhana matahari juga dapat disaksikan di seluruh wilayah Amerika bagian utara lainnya, dimulai dari Oregon hingga South Carolina. Informasi dari Montreal, Kanada tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Kini Anda pun dapat mengakses NetZ, yaitu portal berita referensi Anda di www.netz.id dan saksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa setelah ditonton langsung di-subscribe juga. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan sampai bertemu kembali esok hari. Matur suksma, Om Santi 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 Om. Tiada berbeda apa yang ku rasakan, tak cuma nusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati. Dulu kita pernah saling memahami, sekian merasa telah menyakiti. Kita terlalu perasa. Setiap katamu cerminan hatimu, jadikan berarti. Jangan sia-siakan waktu untuk membenci. Oh, satu jadikan tujuan kita, hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Semua punya ruang, lukis yang kau mau, karena ceritamu milikmu. Celamu tak sengaja berjiwa, marah dan benci beri kesempatan. Kita terlalu perasa. Jangan sia-siakan